Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, salam sejahtera bagi kita semua. Kawan-kawan semua, kapal dibagi berbagai ukuran ya, ada ukuran kecil, ada ukuran sedang, dan ada pula ukuran besar. Nah, kapal ukuran kecil misalnya di dalam ketentuan di STCW yaitu kapal ukuran di bawah 500 GT. Meskipun 500 GT itu menurut ukuran kapal ikan juga termasuk kapal besar. Jadi kapal ukuran 500 GT untuk kapal-kapal yang selain kapal ikan itu juga termasuk berukuran besar ya. Cuman ini dikategorikan small size of gross tonnage ya. Nah, bagaimana menentukan gross tonnage? Nanti ada sesi tersendiri terkait dengan how to calculate gross tonnage of the ship. Bagaimana menghitung gross tonnase suatu kapal berdasarkan International Tonnage Measurement 1969. Oke kawan-kawan semua, kapal ukuran di bawah 500 GT. Ada yang bertanya kepada kami, apa sih kualifikasi daripada nahkoda kapal yang ukurannya 500 gross tonnage ke bawah ya. Kami mencoba berdasarkan satu regulasi, satu konvensi yang merupakan salah satu konvensi inti dari International Maritime Organization yaitu STCW. Yang terakhir adalah STCW 2010 di mana di dalamnya mencantumkan juga ketentuan amandemen Manila yang terkait dengan kompetensi daripada kru kapal. Kali ini saya akan berbagi perihal apa sih kualifikasi seorang nahkoda kapal atau kapten kapal atau master kapal yang mana kapalnya ukurannya 500 GT ke bawah. Kawan-kawan semua, bahwa seorang ABK, seorang kapten kapal, seorang perwira kapal, baik perwira dek maupun perwira mesin ataupun rating yang lain, itu pelaut tersebut diwajibkan memiliki sertifikat. Kalimat wajib memiliki sertifikat ini sangat penting untuk diperhatikan. Termasuk diantaranya untuk menjadi seorang kapten kapal, nahkoda kapal yang di bawah 500 GT juga memiliki kualifikasi tertentu. Harus memiliki sertifikat. Seperti dikatakan di dalam STCW 2010 bahwa setiap nahkoda yang bertugas di kapal laut dengan gross tonnage di bawah 500 GT pada pelayaran dekat pantai, maksudnya itu dekat daratan, ya, dikatakan harus atau wajib memegang atau memiliki sertifikat yang sesuai atau yang tepat. Jadi ingat, kalau ingin menjadi nahkoda harus perhatikan benar-benar sertifikat yang diwajibkan oleh pihak otoritas. Dalam hal ini adalah pemerintah negara Republik Indonesia. Kalau kita di Indonesia, Kementerian Perhubungan CQ-nya lagi Dirjen Perhubungan Laut, CQ-nya lagi Direktur Perkapalan dan Kepelautan di dalam SIKOM ya. Kawan-kawan semua, yang paling spesifik yang harus saya sampaikan bahwa ada persyaratan umur, yaitu persyaratan umur 20 tahun ya. Jadi kalau ingin menjadi kapten kapal, untuk kapal gross tonnasenya di bawah
500 gross tonnase, maka kapten kapal tersebut tidak boleh umurnya kurang dari 20 tahun. 20 tahun tepat boleh, tapi 19 tahun 11 bulan tidak boleh. Jadi menunggu waktu 1 bulan. Apalagi umurnya di bawah 20 ya. Yang boleh adalah 20 tahun. 20 tahun atau 21 atau lebih tua lagi. Itu diperbolehkan. Ini bukan siapa-siapa yang bilang, ini yang menentukan adalah STCW 2010 ya. Yang kedua, untuk bisa menjadi nahkoda dalam kapal yang ukurannya 500 CT ini, maka harus memiliki pengalaman berlayar. Jadi pernah berlayar ya. Artinya pernah berlayar tidak sebagai perwira kapal, tidak sebagai nahkoda kapal, tapi menjadi sebagai perwira kapal. Artinya menjadi chief officer ya. Di sini tidak dikatakan chief officer, second officer, third officer, fourth officer, tidak dikatakan. Jadi memiliki pengalaman berlayar ya. Kalau menjadi kadet nggak bisa karena dikatakan sebagai perwira, berarti sudah menjadi struktur di dalam kapal. Jadi memiliki pengalaman berlayar atau berlayar ya. Berlayar artinya tidak hanya sebagai perwira saja, tapi tidak berlayar, tidak. Tapi harus mempunyai pengalaman berlayar. Ya. Kemudian dan tanggung jawabnya sebagai petugas jaga navigasi. Artinya bertugas dalam watchkeeping. Ya. Jadi artinya 12 bulan itu katakanlah adalah 1 tahun. Itu kenapa kok sekarang prola itu kalau tidak salah sekarang prola itu juga sama itu 12 bulan atau berapa bulan itu ya. Itu. Jadi pengalaman berlayar menjadi salah satu kualifikasi untuk bisa menjadi nahkoda kapal ukuran 500 GT di ke bawah. Persyaratan berikutnya yaitu pernah mengikuti pendidikan. Pendidikan di sini mempunyai kualifikasi, pernah ikut sekolah ya, pernah ikut kursus atau latihan, pendidikan dan latihan. Bukan pendidikan dan latihan yang sembarangan, tapi yang sudah disetujui oleh pihak otoritas. Nah, ini penting sekali untuk kita perhatikan. Standar kompetensi ya. Seorang nahkoda kapal harus memiliki standar kompetensi yang mana ditentukan di dalam tabel ya, di dalam STCW code ya. STCW code itu ada tabel ya. Tabel yang mengatakan kualifikasi daripada seorang nahkoda untuk kapal yang ukurannya 500. Bisa dibaca di dalam buku STCW ya, Manila Convention including 2010 Manila Convention atau Manila Amendment. Jadi kita lihat di dalam tabelnya untuk bisa menempatkan orang. Jadi sekali lagi bahwa di dalam STCW klausul SIG mengatakan bahwa setiap calon pelaut harus memiliki sertifikat dan tidak boleh kurang umurnya dari 20 tahun dan telah berlayar atau mempunyai pengalaman 12 bulan dalam menyelesaikan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tabel yang ada di dalam bagian A2 garis miring 3 STCW. Demikianlah kawan-kawan semua. Semoga ini bisa menjadi pegangan bagi para pelaut, pegangan bagi para shipping company untuk menempatkan orang-orang yang ada di kapal oleh siapapun pihak-pihak yang
terkait dengan kepelautan atau crewing management. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.